Kembali berjumpa dengan saya yang hari ini akan membahas satu kalimat yang sering menjadi complicated dalam bahasa Indonesia. Kalau disamakan, it's gonna be complicated because in bahasa, even we have the same sentence, tapi strukturnya is not as simple as bahasa, ya. Kalian pasti tahu namanya kalimat pasif adalah kalimat yang biasanya paling gampang kita akan mengenali bahwa kalimat pasif itu adalah kalimat yang menggunakan kata di. Itu adalah simple dalam bahasa Indonesia. Let's see how passive voice in English. And today I only focus on two tenses, the simple present and simple past. Yeah. Okay. Take a look at the sample sentence. Interest rates were rise by 100%. By looking at the to be word, I believe everybody know that this is simple past. Yeah? And the second sample sentence is Spanish is spoken by Mexican. Ya, dengan melihat to be is, semua pasti akan tahu bahwa ini adalah ciri dari simple present. So two sentences here are becoming a sample sentence in two tenses. Well, let's see the difference between both of them. If I can give you a simple explanation that or remind you, simple past, it's something that happened in the past. Means that we didn't talk about now, we talk only about what happened behind us. Just like kalimat interest rates were rise by 100% means that artinya bahwa tingkat suku bunga itu naik 100%, tapi bukan sekarang. Tapi kemarin, minggu lalu atau tahun lalu atau baru saja. Now move on the second sentence. Spanish is spoken by Mexican. Ini adalah, sudah saya katakan tadi, adalah contoh kalimat yang digunakan untuk simple present. Why simple present? As you know that simple present, one of the use is to talk about something in general truth or something is done by people, by someone, itu regularly. Atau sesuatu yang dilakukan orang secara teratur dan merupakan kebenaran. So nobody deny that. Orang Meksiko itu kalau ngomong pakai bahasa Spanyol, atau di Meksiko itu most people speak Spanish gitu. Not other language. Nah, itu adalah general, itu adalah kebenaran umum. Makanya kalimat ini dia menggunakan simple present. Tapi sekali lagi, I'm not going to talk about the tenses because it already in different explanation, but today only focus on how sentence in both tenses change into passive. Berikutnya, why passive is used? Kenapa sih orang harus menggunakan kalimat pasif? So it's better for you to see the three uses or the three situations why people use passive. If the three situation is not in your mind, better not using passive voice. Vice versa, if the three condition happen, better for you to use passive. Jadi ketiga situasi ini harus kalian ingat dan ada di ingatan kalian bahwa kalau situasinya seperti ini, pakailah kalimat pasif. Sebaliknya, kalau kalimat itu situasinya tidak tiga ini, maka lebih baik gunakan kalimat aktif atau kalimat biasa. The first one, when who does the action is not important. Jadi ketika kita merasa bahwa kalimat yang kita gunakan itu tidak terlalu mementingkan atau tidak kita ingin terlalu pentingkan yang lakukan siapa. Ada beberapa alasan kenapa dianggap tidak penting. Mungkin semua orang sudah tahu. Just like the example here, rice is grown in rice field. Meaning that orang sudah tahu bahwa yang menanam padi itu pasti petani. Jadi kita tidak perlu menyebutkan siapa yang menanam padi.
Jadi fokus kita adalah kepada padinya, bukan kepada siapa yang menanam. Situasi kedua adalah kita tidak tahu sama sekali siapa yang melakukan. Tidak tahu karena mungkin kita memang merasa, well, it is not known gitu. Jadi misalnya gini, kaca di rumah pecah, jendela pecah. Ada yang memecahkan pasti, tapi siapa yang memecahkan kita tidak tahu. Kalimat pasif digunakan, jadilah the window was broken last night. Jadi ketika yang pertama saya ulangi, kita tidak merasa penting menyebutkan. Yang kedua, kita memang tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah ketika we believe that event itu atau kejadian itu lebih penting kita sebutkan daripada siapa yang melakukan. Jadi Borobudur was built in 700th century, meaning that kita tidak mau menyebutkan siapa yang mengerjakan karena kita merasa itu tidak terlalu penting. Yang kita pentingkan adalah bahwa Borobudur itu sudah ada sampai sekarang dan dibangunnya di tahun 700 sebelum Masehi. Nah, ketiga situasi inilah yang mengharuskan kita membuat kalimat itu menjadi kalimat pasif. Mari kita lihat bagaimana caranya kalimat aktif itu bisa kita rubah menjadi kalimat pasif. Yang pertama yang harus diingat bahwa kalimat yang kita ubah dalam kalimat pasif nantinya harus kalimat yang mempunyai objek. Jadi objeknya itu harus ada yang pertama. Pada kalimat somebody damaged the goods in transit, kita tidak mementingkan karena di sini kan tidak tahu siapa yang merusak gitu. Somebody-nya itu kan tidak jelas. Nah, karena pelakunya tidak jelas, sudah saya sebutkan tadi, lebih baik kalimat ini kita buat menjadi kalimat pasif nantinya. Nah, goods di sini, benda di sini atau barang di sini adalah posisinya sebagai objek. Kalimat ini akan kita rubah menjadi kalimat pasif. Baik, bagaimana caranya? Yang pertama, kita perhatikan kalimat di atas. Mexican speak Spanish. Itu adalah kalimat biasa, kalimat aktif. Pelakunya atau orangnya adalah orang Meksiko. Kemudian objeknya yang saya katakan tadi harus ada adalah Spanish. Nah, ketika kita ingin mengubah menjadi kalimat pasif, maka objek yang ada di kalimat ini harus kita pindahkan ke depan. Fungsinya dia akan sebagai subjek. Setelah itu, langkah yang berikutnya, kita menentukan predikat. Kalau di kalimat aktif, predikat untuk simple present, biasanya kata kerja yang dipakai adalah kata kerja satu. If only one person, we say a Mexican speaks. Tapi karena di sini Mexican means that orang-orang Meksiko, berarti kan speak-nya tidak perlu ditambah S. Tapi kalau kalimat itu kalimat pasif, dia akan menjadi seperti ini. Spanish is spoken in Meksiko. Nah, orang yang ada di depan ini kita tidak sebutkan lagi, tapi kita ganti dengan nama negaranya. Namun kalau kita mau menyebutkan juga boleh. Tetapi preposisinya kita ganti menjadi by. Spanish is spoken by Mexican. Nah, lebih baik karena kita tidak ingin menyebutkan pelakunya nggak penting. Karena namanya di Meksiko pasti orang Meksiko kan. Nah, kita cukup menggunakan kata in sebagai preposisi dan nama tempat. Perhatikan di sini ada perubahan kata speak, dia berubah menjadi is spoken. I will tell you later how we change the predicate. Kerja yang ada di sini adalah kata kerja ketiga atau yang seringkali menggunakan kata kerja yang ditambahkan ed di dalam irregular verb. Soal irregular verb, regular verb, I believe semuanya sudah paham itu ya. Nah, present dan simple past to be-nya is, MR, you can change based on the subject. Ya, he is, I am, you are, just like that. I was, he was, sorry. But in model auxiliary such as can, could, will, must, should, tambahan to be-nya tidak is, MR atau was, were, tapi be itu sendiri. Jadi kayak tadi ada contohnya ya, ada can be, could be, will be. Dan sama seperti di kalimat simple tadi, verbnya atau kata kerjanya
selalu kata kerja ketiga. Itu point. Berubah menjadi was written. Jadi tambahan was ini menunjukkan karena dia past. Simple ya. Wrote kata kerja kedua untuk kalimat aktif, lalu written adalah kata kerja ketiga daripada kata write. Write, wrote, written. Okay, that is the example how we change to passive. Now let's see how passive can be used in many kind of text, because we're gonna explain later in next meeting about report text. Passive voice will be found in some sentence in report text. Yeah? Okay, take a look at the example about whale here. Yeah, the longest blue whale on record is a female measure at a South Georgia whaling station in South Atlantic. Ya. Anda bisa lihat di sini bahwa kalimat pasif ini terdiri dari is, kemudian ada measure, ada verb ed ya. Kemudian di paragraf berikutnya ada blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Some population could be, tadi yang menggunakan model auxiliary, could be in danger. So by knowing that this is passive sentence, so ketika kita tahu ini pasif ya, kita akan bisa tahu bahwa menerjemahkannya adalah diukur, kemudian dapat berbahaya. Jadi dapat membahayakan. Nah, kalimat ini pasif ini yang menentukan dia berarti di atau ter ya, itu karena kita tahu dia adalah susunannya atau polanya kalimat pasif yang terdiri dari to be, lalu kata kerja ketiga. Ini juga ada to be dan kata kerja ketiga. Baiklah, sekian sedikit gambaran penjelasan bagaimana sebuah kalimat pasif itu terbentuk dan juga apa manfaatnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membuat kalian lebih memahami bagaimana membuat kalimat pasif untuk simple present dan simple past yang akan kalian aplikasikan ketika mempelajari beberapa teks. Demikian, semoga bermanfaat.